Sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW memilih untuk mengundurkan diri dari pertempuran ini sebelum mencapai kemenangan. Namun yang anehnya, justru banyak orang-orang dari kalangan musuh yang malah menyerahkan diri, padahal mereka di posisi yang tidak kalah. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini. Ada 4 peristiwa dari dunia Islam dan 4 peristiwa datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah. Peristiwa yang kedua adalah pertempuran Hunain, di mana Rasulullah SAW dan pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Hawazin dan Saqif. Peristiwa yang ketiga adalah pertempuran Taif yang akan kita bahas hari ini. Dan terakhir adalah kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam tentu saja datang dari Bizantium, di mana Kaisar Heraklius berhasil memenangkan pertempuran Persia Romawi dan berakhir dengan pengembalian relik sejati yang sempat dibawa oleh Sasanid ke Persia dikembalikan ke Palestina. Peristiwa yang kedua, Kaisar Heraklius menerbitkan sebuah dekrit kekaisaran yang mengatakan bahwa semua penganut Yahudi yang berada di bawah kekuasaannya, khususnya yang berada di Palestina, agar memeluk agama Kristen, agama yang dianut olehnya. Peristiwa ketiga dari Persia, pergantian kekuasaan di mana Boran atau Puran naik tahta menjadi Ratu Sasania. Dan terakhir datang dari kerajaan Pallava, terjadi pergantian kekuasaan juga, di mana Mahendrawarman I digantikan oleh Narasimhawarman I dari India. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah selengkapnya. Bahasan kita terakhir adalah tentang mundurnya pasukan kaum muslimin dari Taif tanpa kemenangan, tentu saja, meskipun sudah melakukan pengepungan hingga 18 hari. Kali ini kita akan masuk ke judul kedatangan utusan dari kabilah Hawazin dan di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil. Judul ini ada di halaman 32 di buku jilid yang ketiga. Tatkala Nabi SAW bersama pasukannya hendak kembali ke Taif, tersiar di kalangan orang-orang bahwa beliau akan kembali terlebih dahulu ke tempat orang Hawazin dan menyelesaikan urusan tawanan serta membagi-bagikannya. Sesudah pekerjaan itu selesai, beliau akan segera kembali ke Taif untuk mengepung lagi kaum Bani Saqif. Itu isu yang beredar di kalangan bangsa Arab saat itu. Karena memang belum ada sejarahnya gitu Rasulullah SAW mundur tanpa kejelasan. Jadi sebetulnya kan disebut menang tidak jelas, tetapi disebut kalah juga tidak gitu. Karena ini kan pertempuran masih berlangsung. Jadi Rasulullah, pasukan Islam itu seolah-olah mundur sebelum waktunya. Maka mereka berkesimpulan bahwa Rasulullah SAW mundur ke Hawazin itu untuk mundur ke daerah, ke lokasi tempat pemukiman Hawazin itu untuk membagikan rampasan perang saja, membagikan tawanan. Dan kemungkinan besar Rasulullah SAW itu akan kembali ke Taif.
Pada mulanya, kaum Bani Sakif yang sedang bertahan di dalam benteng merasa gembira setelah mendengar bahwa Nabi SAW bersama pasukannya telah mundur dari Thaif. Tetapi sesudah itu, sebagian dari mereka berpikir bahwa kemungkinan besar Nabi Muhammad SAW akan datang lagi ke Thaif dengan membawa pasukan yang lebih besar jumlahnya dengan perlengkapan perang yang lebih banyak. Jika demikian, tentu nanti akan terjadi pertempuran yang lebih hebat lagi. Itu ya sangkaan dari Bani Sakif. Di samping itu, sebagian dari mereka berpikir juga bahwa orang-orang Hawazin yang ikut serta dengan mereka di dalam benteng terlihat sudah mulai gelisah karena teringat akan keluarga, istri dan anak-anak mereka yang berjumlah kurang lebih 6.000 orang berada di dalam tawanan kaum muslimin yang kemudian tentunya akan dijadikan sebagai budak belian oleh kaum muslimin. Jika kegelisahan orang-orang Hawazin yang beserta mereka itu menjadi-jadi, sudah tentu akan mengurangi kekuatan barisan mereka. Saya review sedikit ya tentang kejadian orang Hawazin ini. Teman pecinta sejarah, di pertempuran Hunain, Hawazin dan Sakif ini melakukan koalisi untuk menyerang Rasulullah SAW di lembah Hunain. Orang-orang Hawazin itu datang ke lembah Hunain untuk berperang tetapi membawa keluarga mereka, bahkan ternak-ternak mereka dan harta benda mereka. Dengan alasan Malik bin Auf, pimpinan mereka itu beralasan bahwa dengan hadirnya anak dan istri, harta kekayaan, budak-budak mereka dan para orang tua, dipastikan pasukan Hawazin itu tidak akan bisa mundur ke belakang dan malah bertambah semangatnya untuk memerangi Rasulullah SAW. Jadi diharapkan kehadiran keluarga itu menjadi motivasi yang paling kuat bagi pasukan Hawazin untuk bertempur habis-habisan dengan Rasulullah SAW dan pasukan beliau. Namun kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Pada pertempuran Hunain, ketika mereka terdesak, toh pada akhirnya mereka melupakan keluarga mereka, melupakan harta benda mereka, anak istri, orang tua mereka. Mereka melarikan diri, mundur ke belakang, jauh mundurnya sampai ke Bani Sakif, ke perkampungan Bani Sakif, yaitu Thaif. Dan mereka berlindung di sana bersama pasukan Bani Sakif yang juga mundur. Bahkan bersama pimpinan mereka, yaitu Malik bin Auf. Dan otomatis karena mereka melarikan diri, meninggalkan pertempuran, mereka meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan keluarga mereka. Otomatis ini menjadi tawanan kaum muslimin yang pada saat itu memenangkan pertempuran. Dalam kenyataannya, kaum Hawazin memang sudah tidak tahan lagi lebih lama mengikuti kaum Sakif bertahan di dalam benteng. Sebagai bukti ada beberapa orang, dalam riwayat lain ada yang mengatakan 14 orang. Ini menurut Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri. Mereka berjumlah 24 orang dalam Sirah Nabawiyah ya. Orang-orang ini sebanyak 14 atau 24 orang dikirim oleh kaum Hawazin dari benteng Bani Sakif di Thaif untuk datang menjumpai Nabi. Dan selaku kepala utusan tersebut bernama Zuhair bin Sarad. Mereka bertujuan hendak menjumpai Nabi SAW dan hendak mengemukakan beberapa permintaan. Karena itu, sewaktu Nabi SAW dan pasukannya sedang berada di Ji'rana dan baru saja menyelesaikan urusan harta rampasan perang dan para tawanan yang didapat di Hunain, tiba-tiba datanglah rombongan utusan dari kaum Hawazin kepada Nabi SAW, dan kedatangan mereka itu untuk menyerahkan diri dan mengikut ke dalam agama Islam. Dialog mereka seperti ini. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini satu asal dan satu golongan, dan kami telah memperoleh bahaya yang tersembunyi. Dan kami telah memperoleh bahaya yang tersembunyi lagi bagi engkau. Karena itu berilah kemurahan atas kami, semoga Allah memberi kemurahan atas engkau.
Selanjutnya berkatalah Zuhair selaku kepala mereka kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak lain yang di dalam kandang, maksudnya orang-orang tawanan, melainkan bunda-bunda engkau, bibi-bibi engkau yang mereka itu dahulu memelihara engkau semasa kecil. Sekiranya kami yang menyusul kepada Al-Harith bin Abi Syammar atau kepada Nu'man ibnu Munzir, kemudian ia datang mengetahui keadaan kami seperti yang telah engkau datangi sekarang ini, kami mengharap kasih sayangnya dan anugerahnya atas kami tidaklah akan disia-siakan, dan engkaulah sebaik-baik orang yang sanggup menjamin. Tegasnya mereka itu mengemukakan permintaan kepada Nabi SAW supaya harta benda mereka yang telah menjadi rampasan dan keluarga mereka yang telah menjadi tawanan kaum muslimin, semua itu diserahkan kembali kepada mereka. Permintaan Zuhair ini dikemukakannya dengan kata-kata yang halus dan menarik. Akan tetapi karena ketika itu harta rampasan telah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bahkan sebagian dibagi-bagikan kepada orang Quraisy yang baru saja memeluk Islam, Nabi SAW sebagai seorang pemimpin yang bijaksana setelah mendengar permintaan yang sedemikian itu menjawab dengan cara yang halus pula. Perkataan dari Zuhair bin Sarad ini adalah perkataan yang memang indah ya terdengarnya. Dia mengatakan dengan cara halus meminta kembali tawanan dan harta benda yang telah menjadi rampasan di pertempuran Hunain. Dan dia tahu diri betul bahwa dia di posisi yang kalah dan meminta tawanan hasil pertempuran itu sesuatu yang kalau di lain tempat atau di lain kesempatan mereka berperang, bertempur melawan orang-orang lain, bukan melawan kaum muslimin dan Rasulullah SAW, mereka mungkin hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Tetapi karena ini Rasulullah SAW yang memang semua orang tahu beliau itu sangat baik, sangat mudah untuk memberi, dan apalagi jika membawa nama orang terhormat leluhur mereka yang dikenal oleh mereka berdua seperti Haris bin Abi Syammar dan Nu'man bin Munzir. Intinya merayu ini, rayuan atau lobby dengan mengharap kasih sayang dari Rasulullah SAW. Dan ini jawaban Rasulullah yang tidak kalah halus pula kalimatnya. Perkataan yang lebih aku sukai adalah perkataan yang benar, jawab Rasulullah. Karenanya pilihlah olehmu salah satu di antara dua, tawanan atau harta benda. Sesungguhnya aku telah menanti-nanti kamu hingga aku menyangka bahwa kamu tidak akan datang. Ini sebenarnya jadi pertanyaan saya di awal ya, yang tidak sempat saya utarakan. Mempertanyakan apa ya pertimbangan Rasulullah SAW tidak langsung membagikan tawanan dan harta rampasan perang segera setelah perang Hunain selesai. Biasanya semua hal itu, ghanimah itu dibagikan segera setelah kaum muslimin itu menyelesaikan pertempuran. Biasanya langsung dibagikan pada saat itu juga, baru menuju ke pertempuran selanjutnya. Tetapi khusus untuk pertempuran Hunain, Rasulullah itu menyimpan dulu harta rampasan perang, lalu menyusul dulu, bahkan pending sampai 18 hari lebih kalau dihitung dengan perjalanan ya. 18 hari itu kan mengepungnya saja ditambah perjalanan. Sekitar 20 harian ini terpending dan malah melakukan pengepungan dulu terhadap Bani Saqif. Pada waktu itu saya berpikir kemungkinan ini karena satu rangkaian gitu. Pertempuran Hunain dengan pertempuran Saqif itu satu rangkaian. Karena kan
pertempuran di Taif itu terjadi karena pertempuran Hunain terjadi. Mereka kalah lalu berlari ke Taif, bersembunyi di benteng-benteng Taif. Namun rupanya itu ya kesimpulan saya awal. Namun rupanya di sini ternyata terungkap alasan Rasulullah SAW, diungkapkan oleh beliau sendiri. Ternyata Rasulullah SAW itu menanti-nanti kedatangan Bani Hawazin. Jadi beliau dengan harta rampasan, dengan ghanimah yang sebanyak ini mengharapkan Bani Hawazin itu untuk datang kembali kepada Rasulullah SAW, menyerahkan diri, meminta kembali tawanan. Itu niscaya kalau pada saat itu kaum Hawazin melakukan apa yang Rasulullah SAW harapkan, tentu harapan kaum Hawazin juga akan terpenuhi. Mereka akan mendapatkan anak istri mereka kembali, orang tua mereka kembali, bahkan harta rampasan perangnya, harta benda mereka akan dikembalikan. Namun rupanya kaum Hawazin ini terlalu banyak berpikir, terlalu terpengaruh oleh Bani Saqif, sehingga menunda pemikiran ini untuk muncul di benak mereka. Sehingga ya terlambat, setelah pertempuran Taif selesai, justru mereka baru datang. Berarti ya sudah terlanjur dibagikan harta benda itu, dan kalau diambil dua-duanya itu khawatir menyakiti kaum muslimin yang sudah mendapatkan ghanimah tersebut, apalagi juga sudah dibagikan ke para mu'allaf yang pada saat itu ikut berperang, bahkan mendapatkan bagian yang sangat-sangat banyak dibandingkan dengan kaum muslimin yang sudah masuk Islam lebih lama. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, anak-anakmu dan perempuan-perempuanmu yang lebih kamu sukai ataukah harta bendamu? Nabi SAW bertanya demikian karena sudah tidak mungkin lagi bagi beliau untuk mengambil semua harta benda mereka. Mereka lalu menjawab, ya Rasulullah, engkau menyuruh kami supaya memilih antara harta benda kami dan seluruh keluarga kami. Jika engkau mengembalikan kepada kami perempuan-perempuan kami dan anak-anak kami, itu lebih kami sukai. Dan pilihan ini adalah pilihan yang tepat ya, tentu tidak bisa diganti keluarga itu dengan harta benda. Harta benda bisa dicari kembali, tetapi keluarga tidak bisa dicari. Ini bukan pilihan yang berat bagi kaum Hawazin. Meskipun dari sisi dunia ini terlihat tetap merugikan, tetapi ya ini kerugian yang mereka buat sendiri ya. Kalau mereka tidak menyerang Rasulullah SAW, toh semua ini tidak akan terjadi. Dan kalau saja mereka lebih awal datang menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, meminta keluarga mereka dibebaskan dan harta mereka diberikan kembali, niscaya Rasulullah akan memberikan kepada mereka. Kita masuk ke judul berikutnya, yaitu seluruh tawanan Hawazin dibebaskan. Ini ada di halaman 34 jilid ke-3 buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Utusan Hawazin telah jelas mengatakan bahwa yang lebih disayangi mereka adalah perempuan dan anak mereka. Karenanya Nabi SAW dan orang-orang dari keturunan Abdul Muthalib tidak keberatan mengembalikan para tawanan yang menjadi bagiannya. Akan tetapi para tawanan yang menjadi bagian kaum yang lain tentu saja harus diminta kembali dengan cara yang halus serta menarik. Untuk itu Nabi SAW bersabda kepada para utusan Hawazin,